Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh dan dengan berjamaah. Nikmat-nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, kita wajib mensyukurinya. Apakah dengan ucapan alhamdulillah atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bentuk syukur kita. Mudah-mudahan dengan menjadikan ibadah sebagai sarana untuk bersyukur, kita berhak mendapatkan nikmat-nikmat yang lain yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari kufur nikmat. Semoga Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita sampaikan pula salawat dan salam kepada mereka yang tetap melaksanakan Islam dengan petunjuk Nabi sampai hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, hari ini adalah hari ke-9 ya. Betul ke-9. Hah? Hari ke-9. Hari di mana bulan Ramadan kita lalui dengan penuh semangat, bergembira, tidak mengeluh. Kita malah terus menambah ibadah baik yang sunnah kita kerjakan, baca Quran semuanya. Dari semuanya itu kita menandakan, dikategorikan sebagai orang yang beriman, insyaallah. Tinggal kita menanti sampai akhir Ramadan, apakah sholat kita, saum kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu, bahkan orang yang istimewa, ketika berbuka, baik berbuka harian sampai maghrib
atau berbuka karena Idul Fitri, mereka selalu bertanya dalam diri sendiri, apakah ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu? Berbeda dengan kalangan yang lain. Kalangan yang lain merasa, wah, saya diterima. Orang beriman juga mengatakan optimis diterima. Tapi orang-orang yang sampai kepada derajat wali Allah, mereka selalu bertanya, apakah ibadah saya diterima? Selalu mencurigai dirinya kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika lahum yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya yang harus dikeluarkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum, sementara hati mereka wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, senantiasa tergantung kepada keyakinan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Nah, dalam keterangannya itu bukan orang yang berdosa besar. Berdosa besar setelah bertobat mereka memperkirakan apakah diterima tobat saya. Bukan. Dalam keterangan Rasulullah SAW, itu orang yang beramal soleh, yang banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi hati mereka tergantung kepada Allah, apakah jadi diterima. Senantiasa menjaga untuk betul enggak ibadah saya. Nah, kata Allah, orang yang begitu mereka seperti orang yang terdepan di dalam kebaikan. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi, prediksinya salah, karena Aisyah menganggap, bukankah itu orang yang sudah bertobat ya Rasulullah? Nah, yang berbahagia, kita mudah-mudahan bisa memelihara dengan Ramadan ini, karena barangkali Ramadan tahun ini juga yang terakhir. Maka apabila itu yang terakhir, senantiasa kita katakan begitu, maka orang akan mempersembahkan yang terbaik. Ya, jamaah yang berbahagia, hari ini tidak kita bahas masalah tauhid, tapi saya bawakan satu hadis panjang dalam kitab Arba'in Imam Nawawi, masuk ke dalam hadis ke-29. Hadis ke-29 dalam kitab Arba'in Imam Nawawi. Bahkan mungkin jamaah sudah ada yang menghafalnya. Kita baca hadis ini menerangkan panjang sekali tentang sikap seorang muslim kepada Rabb. Saya bacakan, nanti kita artikan terjemahan dan kita lihat ketentuan-ketentuan fikih yang ada di dalamnya.
An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasummu ramadan wa tahujjul bait. Tsumma qala ala adulluku ala abwabil khair aw saumu junnah wa sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar wa salatu rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwatu sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amudu as-shalah wa dirwatu sanami al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa khadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi faqala thaqulatka ummuk wa la yakubbun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manaqirihim illa hasaidi alsinatihim riwayat rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Itu hadisnya cukup panjang, terjemahannya kira-kira begini. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu aku tentang amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Rasulullah menjawab, sungguh engkau telah bertanya persoalan yang sangat penting. Sesungguhnya yang demikian itu memasukkan orang ke surga dan menjauhkan ke neraka. Wa innahu layasirun, itu menjadi mudah, ala man yasarallah, terhadap orang yang dimudahkan oleh Allah. Innahu layasirun ala man yasarallahu ta'ala alaihi. Yang pertama adalah kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan membayar zakat. Keempat, saum Ramadan. Kelima, kamu naik haji ke Baitullah. 5. Ya, 5 ini
Nabi menjawab pertanyaan yang penting, apakah amal itu bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka? Nabi menjawab dengan rukun Islam. Kita tahu rukun Islam ya, yang 5 itu. Kemudian Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan. Maka Mu'adz menjawab, kemudian Nabi berkata, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Terus puasa itu adalah perisai. Ini apa hubungannya dengan saum Ramadan dengan puasa? Puasa itu adalah perisai. Kemudian sedekah itu adalah bisa menggugurkan, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Terus dan sholat seseorang di penghujung malam, ya, sholat seseorang di penghujung malam. Nah, kemudian Nabi membaca Quran surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka, maksudnya diri mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan berharap, karena mereka akan kembali kepada Allah. Seterusnya sampai ayat terakhir, ayat 2 ayat ya. Kemudian Nabi bersabda, maukah kamu aku tunjukkan dengan urusan di dalam hidup ini dan tiang penyangganya serta puncaknya, puncak menara. Mu'adz menjawab, mau ya Rasulullah. Nah, Nabi kemudian mengatakan, urusan ini adalah Islam. Urusan hidup manusia adalah Islam. Dan tiangnya adalah sholat. Dan menaranya sebagai yang terlihat, orang lain melihat menara dulu. Kalau di lautan tuh ada menara-menara, sebelum dilihat daratan udah menara dulu ada. Itu jihad. Nah itu. Nah kemudian Nabi bertanya lagi, maukah kamu aku tunjukkan dengan yang mengendalikan semua itu, dari rukun Islam, dari amal-amal sunnah. Maukah aku tunjukkan yang mengendalikan semuanya itu? Mu'adz lagi-lagi menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengambil lidahnya, berkata, jagalah ini. Jagalah lisan. Kemudian Mu'adz agak terheran, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah,
apakah kita akan diminta pertanggungjawabkan karena lisan kita? Nabi menjawab, thaqulat ka ummuk. Dalam arti kasihan sekali ibumu gitu. Maksudnya celaka kamu bertanya seperti itu. Itu biasa dalam kebiasaan Arab. Thaqulat ka ummuk. Maksudnya ibu-ibu kamu sudah capek-capek melahirkan. Pertanyaannya kayak gini gitu. Nah, Nabi mengatakan, bukankah kebanyakan orang yang terjungkal ke neraka akibat dari ulah mereka, ulah lidah mereka? Hadis Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Artinya hadis ini bisa menjadi panduan. Nah, saya ingin berbagi kepada jamaah, Islam itu ada 3. Kita sebagai orang yang dianugerahi, diberikan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilihnya kita oleh Allah apa? Dalam surat Fatir ayat 32 itu jelas diterangkan, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami pilih Al-Quran ini untuk diterima oleh hamba-hamba kami yang kami pilih. Lebih jelas lagi kalau kita merasakan sekarang penduduk dunia, sekarang aja penduduk dunia, berapa penduduk dunia? 8 miliar katakan begitu perkiraan. Yang umat Islam berapa? 2 miliar. Semuanya ketentuan di dunia ini karena Allah. Berarti pilihan apakah kita keturunan ataukah kita mencari, pokoknya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Yang bisa menjadikan Quran sebagai kitab sucinya hanya orang Islam. Sekalipun ada orang lain menjadikan Al-Quran sebagai panduan, tetapi dia tidak beriman. Ada orang-orang yang menjadikan Quran sebagai panduan tapi tidak beriman, maka tidak dipilih sebagai orang yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dengan Al-Quran. Nah, kita dipilih oleh Allah. Nah, setelah dipilih kan banyak macam-macam itu manusia. Dikatakan Allah, faminhum dzalimun li nafsi. Di antara umat Islam yang sudah kami pilih, ada mereka yang masih mendolimi diri sendiri. Maka dalam sholat ini Ramadan kita juga bisa menyaksikan betapa umat Islam ada yang menyia-nyiakan kesempatan. Padahal sudah dipilih dan diberikan nikmat dengan masuk bulan Ramadan kepada hidupnya. Tapi mereka lagi-lagi mengulang kesalahan seperti tahun lalu. Apa? Ramadan diramaikan hanya sepekan doang. Hari pertama, kedua, ketiga masih sanggup
saum. Hari ke-7 melihat orang lain ada yang nggak saum, dia ikut-ikutan tidak saum. Apalagi yang pedagang nasi. Hari pertama tutup. Setelah seminggu wartegnya buka, tapi dengan ditutup tabir. Yang makan itu kakinya kelihatan. Nah, itu orang yang Islam, kalau Islam mendolimi diri sendiri. Ya, kita akui itu orang Islam juga. Karena Allah memilih. Faminhum dzalimun li nafsi. Wa minhum sabiqun bil wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Pertengahan itu orang yang mencari, bukan hanya saum Ramadan dia manfaatkan bulan Ramadan, tapi memanfaatkan amal-amal yang begitu banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan itu kewajiban, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dihitung 70 kali lipat dari hari biasa di luar Ramadan. Yang sunnah dianggap wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka baik yang wajib, yang sunnah, semuanya dia dibahas. Salat sunnah, rawatib, mereka selalu kerjakan. Baca Quran, mereka berlomba-lomba berapa juz. Itu umat Islam yang kadarnya sudah naik daripada yang pertama tadi, yang mendolimi diri sendiri. Mereka mencari-cari amal yang sunnah. Nah, dikatakan oleh Allah, mereka adalah muqtasid, pertengahan. Ada juga yang ketiga, orang Islam, mereka sabiqun bil khairat biiznillah. Mereka segera berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, itu gambaran Quran seperti itu. Maka kita bacakan. Di sini ada kalimat-kalimat seperti al-saumu junnah. Puasa adalah benteng yang membentengi dari api neraka. Nah, puasa atau junnah, orang yang mengartikan puasa sebagai perisai, sebagai benteng. Bukan puasa Ramadan saja. Di dalam aplikasinya orang yang biasa melaksanakan sunnah, puasa sunnah, apakah puasa tiap hari? Kalau sanggup, silakan. Kalau tidak sanggup, puasa Daud, silakan. Atau puasa Senin Kemis, atau puasa 3 hari setiap bulan. Yang penting bersaum sunnah dengan keyakinan bahwa saum saya itu bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan ke dalam neraka. Kemudian mereka juga melaksanakan sholat malam. Tidak cukup sholat 5 waktu. Sholat rawatibnya, sholat sunatnya, ditambah sholat sunat lain, sholat duha, terutama sholat malam. Karena abdul sholat ba'dal faridah sholatul lain. Seabdul-abdulnya sholat sunat adalah sholat malam. Minimal 1 hari, minimal sholat witir. Nabi mengatakan bahwa sholat sunat itu
Di antaranya sholat malam dengan dua salam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerjemahkan dia sebelum tidur sahabisya sholat 3 rakaat witir, dengan catatan dia khawatir tidak bisa bangun malam. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia kuat, azamnya kuat mengerjakan sambil tahajud. Kalau dalam hadis riwayat Abu Hurairah menerangkan, satu hal yang tidak pernah saya tinggalkan setelah tahu sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Jadi macam-macam. Yang kuat silakan bangun malam hari, atau yang tidak kuat sholat witir, itu sudah aman. Nah, tapi dalam hadis ini sholatul rajulin fi jawfil lail, sholat malam seseorang di penghujung malam. Nah, kandungan hadis fikihnya, pertama bahwa perhatian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terhadap perkara-perkara yang penting. Memang dalam ibadah kita satu tujuan yang pasti dari ibadah ini, yang mana bisa mendekatkan saya untuk masuk surga. Mu'adz bertanya yang penting. Mu'adz ini terkenal memang sebagai sahabat yang teliti. Ya. Maka Nabi memuji. Faqad sa'alaka an 'azim. Kamu sudah bertanya hal yang sangat penting, yang sangat besar. Nah, kemudian Nabi mengatakan fa innahu yasirun ala man yasarallahu alaihi. Sesungguhnya itu menjadi mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Kita kalau masih bersikap sebagaimana yang pertama, sholat yang wajib-wajib saja, benar sih. Kalau mau meningkatkan diri, yang sunat apa, harus minta kepada Allah. Enggak sembarang orang itu. Harus diminta. Ibadah sunat, orang kan mengatakan ya ini kan cuma ibadah sunat. Sunat apa itu? Sunat kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu tinjauan fikih. Tapi orang yang beriman memandangnya lain. Memandang lain ibadah sunat itu. Kalau saya diberi kesehatan dan ada kesempatan, punya waktu, kenapa tidak dikerjakan? Ya. Nah, perasaan atau keyakinan seperti itu benar. Kalau ada nikmat, kan kesehatan nikmat, kesempatan nikmat. Ya, sekalipun Rasulullah mengatakan banyak orang yang lalai dari dua nikmat ini, tetapi orang yang beriman mampu mengatakan dalam dirinya, karena saya punya kesempatan dan lagi sehat dan punya waktu, tidak ada kepentingan yang mendesak,
Saya kenapa nggak kerjakan? Maka ibadah-ibadah sunat tuh ganjarannya sangat menggiurkan. Misalnya dua rakaat sebelum subuh. Waduh, jadi orang terkaya di dunia. Karena kalau kita yakin 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya yang positif-positif. Baru kalau cuman punya sekian M atau sekian mobil Lamborghini mah udah kalah sama kita. Orang beriman meyakini itu. Dengan keyakinan karena Allah memandang 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita yakin punya iman, maka kita kerjakan. Terus sholat rawatib yang banyak, ada 12 atau ada 10 dalam satu riwayat. Sholat duhanya, terutama sholat sunat, sholat malam. Nabi mengatakan afdhalus sholat. Ya. Bahkan menyebutkan sesungguhnya kemuliaan seseorang muslim terletak pada sholat malamnya. Sesungguhnya kemuliaan muslim terletak pada sholat malamnya. Jadi yang pertama adalah melaksanakan rukun Islam. Itu yang orang-orang awam. Ya, puasa dalam Ramadan ini dia puasa sebulan penuh. Tetapi keyakinannya bahwa puasa ini harus dipertahankan. Ketika sudah puasa full, maka dia berucap alhamdulillah. Perjuangannya luar biasa. Sebagai muslim, ya Allah terima apapun, karena sudah mengerjakan yang rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, kalau tidak mampu, cuman tinggal syahadat, sholat sama puasa. Kan kita ya kebanyakan belum mampu. Tapi kewajiban yang pasti harus kita lakukan syahadat, sholat dan saum. Nah, Rasulullah mengatakan sebagai pintu-pintu kebaikan. Puasa yang menjadi benteng itu disikapi orang yang beriman. Kalau orang-orang Islam itu ya puasa sekedar melaksanakan kewajiban. Apa yang diperintahkan? Ya puasa. Sebagaimana kebanyakan orang mereka, tapi orang-orang beriman memandang puasa itu adalah hikmahnya adalah sebagai perlindungan, sebagai benteng dari hal-hal yang negatif. Dia tidak mencukupkan diri kepada puasa Ramadan saja, tapi menambahnya dengan puasa yang sunat-sunat. Ya, jadi bisa diartikan jamaah yang berbahagia. Yang pertama adalah muslim melaksanakan
5 waktu saja, 5 rukun Islam. Yang kedua adalah mukmin. Nah, mukmin udah melirik kepada apa amal-amal yang bisa mengantarkannya sebagai pintu-pintu kebaikan. Seandainya dia melaksanakan yang rukun Islam ini sudah bagus, tetapi dia menambahkan yang sunnah-sunnah, sholat malamnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya, mereka menambahkan. Nah, yang ketiga adalah muttaqin. Orang muttaqin sesudah melaksanakan semuanya itu, yang wajib sampai yang sunat-sunat dan menjaga diri, mereka menjaga lisan sebagai tolok ukur akhlak seorang yang beriman. Nah, di dalam Ramadan ini bahkan ada yang berpendapat bahwa lisan biasanya suka menceritakan orang lain tentang keburukannya. Nah, tidak ditemukan perbuatan orang-orang yang bertakwa, karena mereka mengatakan ghibah ketika sedang puasa membatalkan puasa. Dilihat dari sisi ketakwaan seseorang. Apalah artinya menjaga makan dan minum sementara tidak bisa menjaga lisan menceritakan keburukan orang. Yang keluar dari dia adalah yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Jadi hadis ini bisa kita simpulkan, seorang muslim itu mendapatkan amal yang bisa mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka hanya dengan melaksanakan rukun Islam. Bahkan cuma 3, bahkan 2 yang pasti, sholat dan saum Ramadan. Sholat dan saum Ramadan. Kemudian kalau meningkatkan diri jadi mukmin, dia menambah dengan amal-amal yang lain yang sunnah. Sholatnya diperhatikan, apalagi di bulan Ramadan ketika Allah membuka peluang yang sunnah dianggap sebagai wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Nah, yang ketiga adalah muttaqin. Mereka bukan saja sudah melaksanakan yang pertama dan yang kedua, tapi mereka ketika sudah bisa melaksanakan semuanya masih khawatir masalah hati. Apakah puasa saya, apakah sholat saya diterima? Apakah puasa saya diterima? Apakah amal saya diterima? Setelah melaksanakan semuanya dan ketentuan fikihnya dengan hati-hati. Kehati-hatiannya membawa kepada sikap menjaga lisan. Ya. Kemudian mereka memang sudah ketentuan dalam hidup ini adalah Islam. Artinya dia hidup di dalam dunia ini
berpegang kepada Islam. Dia tidak hanya mengatur sholatnya, mengatur puasanya, ibadah-ibadah yang terlihat yang ibadah, tetapi dia mengatur bagaimana berbisnis harus dengan Islam, bagaimana berumah tangga harus dengan Islam. Pokoknya prinsipnya Islam. Tidak boleh seorang dikatakan sebagai mutakin ketika menjadikan ibadah-ibadah sebagai Islam, sementara kehidupan yang lain, kehidupan sosial, ya jadi suami, di rumah tangga, berbisnis, tidak menggunakan Islam. Rasulullah mengatakan, Rasul hadal amru al-Islam. Rasul hadal amri al-Islam. Urusan ini terletak dalam Islam. Apa artinya? Kalau tidak didasarkan kepada Islam perbuatan kita, maka tertolak semuanya. Dan dikatakan oleh Nabi, man amila laisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang tidak melaksanakan sesuatu yang tidak ada dasar perintahnya, maka tertolak. Sampai makan, sampai tidur diatur oleh Islam. Ya, diatur oleh Islam sampai urusan bagaimana mensikapi kejadian-kejadian keseharian, bagaimana bersikap kepada tetangga, kepada rekan-rekan, kepada orang yang Islam, kepada non-Islam, semuanya diatur oleh Islam. Tidak ada peluang dalam hidupnya ketentuan yang tidak berasal dari Islam. Karena kalau tidak begitu tidak diakui oleh Allah. Di akhirat nanti yang berlaku hanya Islam. Maliki yaumiddin. Raja saat ditegakkannya urusan agama. Ya, diartikan Maliki yaumiddin kan hari pembalasan. Pembalasan dengan apa? Dengan aturan ad-din. Yang ad-din bisa diperhitungkan oleh Allah. Kalau tidak ada. Maka Maliki yaumiddin itu artinya adalah hari, ya, raja dari dalam pelaksanaan ad-din. Ad-din berlakulah. Yauma idzi yuwafi dinahumul haq. Hari ini saat orang-orang dihisab, maka berlaku aturan Allah. Apakah di dunia ini tidak berlaku? Berlaku juga, tapi kan kita masih ada orang-orang yang tidak memperlakukan din, yang beragama lain. Tapi pada hari kiamat, yauma idzi yuwafihim dinahum. Pada hari kiamat ini berlaku, betul-betul berlaku. Allah hanya yang menentukan. Tapi di dunia ini juga berlaku, tetapi pelaksananya banyak orang yang tidak melaksanakan din. Jadi seorang yang bertakwa, mereka mengatur dirinya dengan Islam, bukan hanya ibadah, tapi urusan-urusan semuanya. Bukan hanya sholat di masjid dia mengatakan Allah ada, tapi di setiap kehidupannya. Nah, tiang penyangganya itu semuanya ada sholat. Dia memelihara sholat. Jadi sholat dan kehidupan itu satu rangkaian, tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, bentengnya adalah jihad. Orang memandang Islam mulia karena jihad. Memandang Islam itu kuat karena jihad. Memandang Islam adalah bersatu karena jihad. Ketika tidak ada jihad, maka Allah menghinakan.
sebagaimana orang Islam meninggalkan jihad. Dalam satu keterangan riwayat Abu Bakar berkata, ma dola kaumun, tidak akan sesat suatu kaum kecuali mereka meninggalkan jihad. Jihad apa? Kekuatan bersenjata. Kekuatan bersenjata kan tetap ada. Dalam dunia sekarang militer, bahkan orang-orang yang tidak percaya tetap harus punya kekuatan, yaitu dengan jihad. Kalau ada dalam peperangan, maka Islam menang. Kalau tidak ada, tetap angkatan bersenjata di negara-negara besar itu kan tetap ada. Sesuatu yang pasti, sebuah komunitas, sebuah negara mesti punya kekuatan bersenjata. Nah, yang memperlakukan itu siapa? Mesti ada kekuatan jihad. Nah, yang terakhir ini yang mengendalikan semuanya itu dari Islam, Muslim, mukmin dan muttaqin, mesti mengendalikannya apa? Kata Nabi, tapi tergantung ini, jagalah ini, lisan. Nabi mengakhiri pelajaran yang diberikan kepada Mu'adz dengan menyebutkan bahwa kunci dan kendali dari amalan-amalan yang telah disebutkan agar bisa mencapai kesempurnaan adalah mengendalikan lisan. Mengendalikan lisan. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, yang dimaksud dengan hasaidil alsinah, hasil dari lisannya, adalah balasan dari ucapan yang haram. Seolah-olah manusia telah menanam dengan ucapannya dan amalannya yang baik dan yang buruk. Kemudian pada hari kiamat ia akan menuai apa yang telah ditanam. Barang siapa yang menanam kebaikan melalui ucapan atau amalan, maka ia akan menuai keberuntungan. Namun barang siapa yang menanam kejahatan, ia akan menuai penyesalan. Dalam hadis yang diriwayatkan Mu'adz ini juga mengisyaratkan bahwa banyak orang masuk neraka karena ucapannya. Karena syirik termasuk dosa dari ucapan, sementara syirik adalah dosa yang paling besar. Begitu juga ucapan terhadap Allah yang tidak didasari suatu ilmu, kesaksian palsu, sihir, menuduh tanpa bukti, dan berbagai dosa-dosa besar lainnya seperti dusta, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Abu Zaid menceritakan bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu mengunjungi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia mendapati saudaranya itu menarik lidahnya. Maka Umar berkata, "Mengapa Anda melakukan itu? Semoga Allah mengampunimu." Abu Bakar menjawab, "Inilah yang menyerumuskanku ke dalam perbuatan maksiat." Ibnu Mas'ud bersumpah juga, "Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, di atas bumi ini tidak ada yang lebih perlu dipenjara kecuali lisan." Hasan al-Basri berkata,
Lidah adalah kendali tubuh. Jika ia melampaui batas, maka tubuh pun akan melampaui batas. Jika ia terkendali, maka tubuh pun terkendali. Jadi jamaah yang berbahagia, begitulah kehati-hatian sahabat Mu'adz bin Jabal, dan Rasulullah menjawab dengan rinci apa yang perlu dilakukan. Kesimpulannya, orang yang diberikan karunia oleh Allah ada 3. Muslim pertama, kedua mukmin, ketiga muttaqin. Masing-masing kita harus mampu berbuat untuk memperbaiki diri. Kalau sudah muttaqin, kita memperbaiki dirinya di mana? Ya. Kan muttaqin sudah banyak amal-amalnya. Mereka harus berkata, apakah amal-amal ibadah saya diterima? Itu yang paling baik. Dengan begitu tetap kita dalam keadaan istiqomah. Maka pesan saya, manfaatkanlah di bulan Ramadan ini kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran seluruhnya baik. Perlu pasang target. Kalau Rasulullah mengatakan minimal 1 bulan 1 juz, ya 1 juz. Jangan minimal, ya yang penting baca Quran. Karena khatam 1 kali 1 bulan itu paling singkat. Kalau di luar 1 bulan maka tidak akan dapat pemahaman. Sebagaimana orang yang menghatamkan kurang dari 3 hari. Jadi antara 3 sampai sebulan itu target seorang muslim. Itu di hari-hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Terus kita pasang target berapa juz, berapa kali hatam kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita yang mengisi waktu. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Yang benar dari Allah. Kemudian yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Semoga waktu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Kemudian kita tetap diistiqomahkan sampai akhir Ramadan, dan kita diwafatkan dalam keadaan kebaikan husnul khatimah. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.